Selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya. Kita bedah nih tumpukan materi yang Anda berikan. Kali ini kita fokus ke 3 penyakit yang kadang mungkin nggak jadi headline tiap hari, tapi ini ancaman kesehatan global yang serius banget. HIV/AIDS, tuberkulosis atau TB, dan juga malaria. Sumber-sumber Anda ini nunjukin gambaran yang wah jelas banget ya, jutaan nyawa melayang tiap tahun. Terutama di daerah kayak Afrika, Sub-Sahara. Coba bayangin, ada satu laporan bilang hampir 900.000 kematian itu cuma dari malaria per tahun. Gila ya. Terus data lain nyatet 1,4 juta kematian karena TB di tahun 2015. Betul, angka yang sangat besar. Dan ini kan bukan cuma soal angka ya, yang bikin tambah rumit itu gimana penyakit-penyakit ini tuh saling nyambung. Kayak hubungan antara HIV dan TB itu kan wah bahaya banget. Iya, interaksinya kompleks. Ditambah lagi kayak yang disorot di riset sama laporan pendanaan Anda nih, kita juga dihadapkan sama masalah resistensi obat. Ini musuh yang terus berkembang. Belum lagi tantangan pendanaan global yang ya gitu deh, kadang naik turun. Betul, fluktuatif sekali. Jadi, misi kita sekarang gini, kita coba urai tantangan utamanya, terus kita lihat juga inovasi paling menarik apa aja sih dari sumber-sumber Anda ini, baik level global maupun lokal ya, dalam perang lawan HIV, TB, malaria. Kita cari tahu bareng-bareng apa aja sih titik penting dan perkembangan terbaru yang perlu Anda tahu. Oke, kita mulai dari skala masalahnya dulu ya. Ini kan ancamannya masih terus ada. Angka-angka tadi itu baru pemanasan lah ya. Salah satu dokumen malah nyebut fakta yang, miris banget. 85% kematian malaria itu terjadi pada anak balita di Afrika Sub-Sahara. Tragis sekali ya, anak-anak yang paling rentan. Plus itu masih nunjukin ada 2 juta infeksi baru dan 1,1 juta kematian terkait AIDS. Jadi ini jelas bukan masalah kemarin sore ya, ini masih terjadi sekarang. Dan yang krusial banget buat dipahamin itu, gimana penyakit ini saling mempengaruhi. Terutama nih, duet maut antara HIV dan TB. Sumber Anda ngejelasin ini dengan gamblang banget. Orang dengan HIV itu, gimana ya, jauh lebih gampang kena infeksi TB baru. HIV juga bisa ngebangunin TB laten. Itu bakteri TB yang tadinya tidur di badan. Oh, jadi bisa aktif lagi ya gara-gara HIV? Betul. Dan memperparah penyakit TB yang udah ada. Nah, sebaliknya juga nih, infeksi TB pada orang dengan HIV itu ternyata bisa memicu virus HIV-nya jadi berkembang biak lebih cepat. Wah, jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Gimana ceritanya TB bisa memicu HIV berkembang? Iya, persis. Ini interaksi biologis yang cukup rumit. Jadi gini, waktu badan kita ngelawan infeksi TB, sistem imun kan aktif ya. Dia ngeluarin zat-zat kimia gitu, termasuk sitokin kayak TNF-alfa. Nah, ironisnya, respon imun yang sama ini yang niatnya ngelindungi, malah bisa ngaktifin replikasi HIV. Replikasi itu maksudnya perbanyakan virusnya ya? Betul, perbanyakan virus HIV yang ngumpet di dalam sel imun kita. Akibatnya apa? Jumlah virus HIV di darah atau viral load bisa naik drastis. Ini bisa mempercepat kerusakan sistem imun, terus progres ke AIDS jadi lebih cepat, dan risiko kematian juga naik. Jadi pertahanan tubuh lawan satu penyakit malah memperburuk penyakit lain. Gitu ya? Tepat. Ini nunjukin betapa pentingnya kita nangani kedua penyakit ini secara barengan, secara terintegrasi. Dampaknya jelas ya, ini bukan cuma soal kesehatan satu orang aja, materi Anda juga nyorot soal beban ekonominya. Produktivitas kerja pasti turun drastis kan, karena orang sakit atau ya cacat, sistem kesehatan juga jadi keteteran. Bebannya berat sekali. Tapi ada sisi lain yang menarik nih, investasi buat pengobatan yang efektif kayak ART untuk HIV, itu ternyata bisa ngurangin beban biaya jangka panjang loh. Misalnya ya mencegah biaya rawat inap yang mahal karena infeksi oportunistik. Jadi pengobatan itu investasi juga ya? Betul sekali. Dan di tengah kita ngobatin ini, kita hadapi tantangan evolusioner yang serius banget, resistensi obat. Ini bukan cuma masalah satu penyakit aja, tapi ancaman buat ketiganya, HIV, TB, dan malaria. Salah satu artikel jurnal di koleksi Anda juga nekan ini nih. Ini kayak perlombaan senjata biologis gitu, antara si patogen yang mutasi terus sama obat-obatan andalan kita. Bener banget, mungkin bisa dijelasin sedikit gimana sih resistensi ini muncul di masing-masing penyakit berdasarkan sumber-sumber yang ada.
Misalnya buat malaria nih, ada laporan nyebut resistensi sama obat andalan, ACTs itu, artemisinin-based combination therapies. Tepat. Resistensi terhadap ACTs ini yang utamanya dilaporkan dari Asia Tenggara, kayak Kamboja, itu bikin khawatir banget. Soalnya ACTs ini kan tulang punggung pengobatan malaria sekarang. Ada dilema menarik juga yang disinggung sumber Anda soal durasi kerja obat atau waktu paruh. Obat yang awet di badan mungkin ngasih perlindungan lebih lama ya dari infeksi baru. Tapi sisi negatifnya, waktu kadar obatnya pelan-pelan turun, parasit malaria jadi kena level obat yang nggak cukup buat ngebunuh. Tapi cukup buat belajar gitu. Iya, cukup buat parasitnya belajar adaptasi. Nah, ini bisa memicu resistensi. Belum lagi, kita juga hadapi masalah resistensi insektisida pada nyamuk Anophelesnya. Vektornya juga jadi kebal. Waduh, kompleks ya. Terus gimana dengan TB? Sumber Anda nyebut soal ancaman MDR dan XDR-TB. Ini artinya apa sih secara praktis? MDR-TB itu multi-drug resistant TB. Artinya, TB yang kebal sama 2 obat anti-TB paling kuat. Nah, XDR-TB, Extensively Drug Resistant TB, lebih parah lagi, kebal sama lebih banyak jenis obat. Secara praktis, ini mimpi buruk banget. Pengobatan TB biasa yang masih sensitif obat aja perlu waktu sekitar 6 bulan kan? Iya, lama juga ya. MBN XDR-TB, pengobatannya bisa tahunan. Pakai obat lini kedua yang lebih beracun, kurang efektif dan biayanya, bisa ratusan kali lipat lebih mahal dari TB biasa. Tingkat sembuhnya juga jauh lebih rendah. Ditambah lagi, buat diagnosisnya perlu lab canggih yang nggak semua tempat punya. Jadi kemungkinan besar jumlah kasus resisten ini sebenarnya jauh lebih tinggi dari data resmi. Jadi banyak yang nggak terdeteksi ya? Sangat mungkin. Terus kalau HIV, gimana resistensinya berkembang? Kalau di HIV, resistensi itu sering banget kaitannya sama kepatuhan pasien minum obat antiretroviral atau ART. Virus HIV ini kan replikasinya cepet banget ya, dan sering bikin kesalahan waktu nyalin diri. Jadinya muncul mutasi. Kalau pasien minum obatnya nggak teratur, kadar obat di darah kan bisa naik turun tuh. Nah, pas kadar obatnya lagi rendah, varian virus HIV yang kebetulan punya mutasi resisten bisa bertahan hidup. Terus jadi dominan gitu? Betul, jadi dominan dan berkembang biak. Makanya, kombinasi beberapa jenis obat ART dan kepatuhan minum obat yang nyaris sempurna itu penting banget. Tujuannya buat neken replikasi virus rendah mungkin, biar nggak muncul resistensi baru. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa sih resistensi obat ini jadi isu krusial buat Anda? Ya karena ini langsung ngancam efektivitas senjata paling ampuh yang kita punya buat lawan penyakit-penyakit ini. Kalau obat andalan kita udah nggak mempan, dampaknya bisa, kacau banget. Nggak cuma di negara endemik, tapi bisa nyebar ke seluruh dunia. Ini pertaruhan besar. Nah, ngelawan penyakit segede ini kan pasti butuh sumber daya yang nggak sedikit ya. Ini ngebawa kita ke soal pendanaan kesehatan global. Sumber-sumber Anda nunjukin lanskap yang cukup kompleks nih. Siapa aja sih pemain utamanya di sini? Secara historis ya, Amerika Serikat lewat program bilateral kayak PPFER itu jadi donor terbesar, terutama buat HIV. Terus ada lembaga multilateral besar kayak Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, sama UNITAID. Mereka ngumpulin dana dari banyak negara dan yayasan buat disalurin. Global Fund misalnya, itu ngalokasiin porsi gede anggarannya buat ketiga penyakit ini. Tapi hampir semua laporan juga nyorot adanya gap pendanaan. Maksudnya gap itu gimana? Kesenjangan. Jumlah dana yang ada itu masih jauh di bawah kebutuhan buat mencapai target eliminasi global. Masih kurang banyak itu. Pertanyaan besarnya nih, duit sebanyak itu beneran efektif nggak sih buat nurunin angka penyakit? Apa kata studi-studi yang Anda kasih? Nah, ini pertanyaan yang coba dijawab sama beberapa riset di materi Anda. Ada bukti yang nunjukin korelasi positif di level negara. Negara yang menerima bantuan kesehatan yang ditargetkan, sering disebut DAH, buat HIV dan malaria, itu cenderung nunjukin penurunan angka kematian akibat penyakit itu. Program PEPFR juga dikaitkan sama penurunan kematian HIV dan tren penurunan kasus TB di negara fokusnya. Oke, jadi ada dampak positif ya? Ada, tapi penting juga buat kita kritis. Banyak studi juga ngakuin susahnya ngebuktiin hubungan sebab akibat langsung secara pasti. Penurunan angka penyakit kan dipengaruhi banyak faktor ya, gak cuma dana dari luar. Ngelacak dampak dana sampai ke hasil kesehatan akhir itu gak gampang, banyak variabel lain.
Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya paling ngebuka mata dari salah satu dokumen Anda. Ternyata, biayain program kesehatan ini bukan cuma buang-buang duit amal, tapi bisa jadi investasi yang nguntungin banget secara ekonomi. Contohnya, investasi buat nyediain ART buat penderita HIV, itu diperkirakan bisa ngasilin untung ekonomi yang bahkan lebih gede dari biaya programnya dalam 10 tahun. Gimana bisa coba? Logikanya masuk akal sih. Karena orangnya kan jadi tetap sehat, bisa terus kerja, produktif, terus biaya perawatan anak yatim piatu jadi berkurang, biaya mahal buat ngobatin infeksi oportunistik juga bisa ditunda atau dihindari. Kalkulasi serupa juga nunjukin untung ekonomi miliaran dolar dari upaya ngendaliin malaria dan berantas polio. Ini ngubah cara pandang kita soal biaya kesehatan, ya kan? Tepat sekali. Dan pemahaman ini memicu perdebatan strategis yang menarik soal masa depan lembaga pendanaan global. Kayak yang tersirat di transkrip debat CSCS yang Anda punya. Haruskah lembaga kayak Global Fund itu terus fokus danain program vertikal? Maksudnya program khusus buat penyakit tertentu kayak HIV, TB, malaria. Atau udah waktunya mereka transformasi, lebih banyak danain penguatan sistem kesehatan secara keseluruhan? Jadi lebih ke sistemnya ya, bukan cuma penyakitnya. Betul. Pendekatan yang lebih terintegrasi dan nguatin sistem kesehatan dasar itu diharapkan bisa lebih efisien, berkelanjutan, dan ningkatin rasa kepemilikan negara penerima manfaat dalam jangka panjang. Ini diskusi kunci yang lagi jalan sekarang. Ngomongin pendekatan terintegrasi sama penguatan sistem ini pas banget nih buat jembatan ke topik berikutnya. Inovasi. Jelaskan, dana aja nggak cukup. Kita butuh cara kerja yang lebih pinter, lebih efektif. Salah satu area penting itu diagnostik. Gimana kita bisa deteksi penyakit ini lebih cepat dan akurat. Terutama di tempat-tempat yang susah dijangkau. Nah, disinilah alat kayak Rapid Diagnostic Test atau RDTs buat malaria itu perannya gede banget. Sumber Anda nyebutin keunggulannya. Relatif gampang dipakai, nggak perlu lab canggih, hasilnya cepat, harganya juga makin terjangkau. Ini revolusioner banget buat layanan primer di daerah terpencil. Tapi ada kekurangannya juga. Ada, tentu. Misalnya sensitivitasnya bisa kurang kalau jumlah parasit malaria di darah rendah banget. Tapi secara umum dampaknya positif kok. Dan kita punya contoh adaptasi teknologi ini yang relevan banget dari Indonesia ya. Dari materi Anda soal NTT. Di Nusa Tenggara Timur, daerah kepulauan gitu kan, tantangan geografisnya berat, mereka ngembangin jaringan diagnostik regional. Nggak cuma pusat rujukan di Kupang, tapi ada koneksi antar pulau pakai laboratorium bergerak, pakai perahu. Wah, keren itu. Ditambah lagi pakai telemedicine buat konsultasi jarak jauh, terus ngelibatin masyarakat secara aktif. Ini contoh bagus gimana inovasi teknologi bisa disesuaikan sama kebutuhan dan kondisi lokal yang spesifik. Contoh NTT tadi nyambung banget sama kebutuhan buat mengintegrasikan layanan. Terutama buat HIV dan TB, kayak yang dibahas di salah satu tinjauan sistematis. Model integrasinya bisa macam-macam ya, mulai dari cuma saling rujuk pasien antar klinik, sampai idealnya nyediain screening, konseling, sama pengobatan buat dua penyakit itu di satu tempat aja. Biar pasien nggak bolak-balik ya. Betul. Tujuannya jelas, nampangin pasien, ngurangin biaya, sama waktu perjalanan mereka. Tantangannya pasti ada, kayak gimana ngendalin infeksi silang di vaskesnya. Terus beban kerja staf kesehatan juga nambah. Integrasi layanan dalam pemeriksaan kehamilan atau ANC juga krusial banget buat ngelindungin ibu dan bayi dari ketiga penyakit ini sekaligus. Nah, selain integrasi di vaskes, ada juga peran penting dari para pejuang di garda depan komunitas, petugas kesehatan masyarakat atau kader. Sebuah studi tinjauan di koleksi Anda nyimpulin kalau memberdayakan kader ini tuh efektif dan efisien biayanya buat dukung program HIV, TB, malaria di banyak negara berkembang. Peran mereka vital sekali. Peran mereka luas banget kan, bisa bantu screening awal di masyarakat, kasih dukungan biar pasien patuh minum obat, bantu lacak kontak orang yang sakit buat diperiksa, sampai ngehubungin warga ke layanan kesehatan formal. Mereka itu jembatan penting antara sistem kesehatan dan komunitas. Inovasi juga nyentuh area lain yang fundamental, kayak pengendalian vektor buat malaria. Kita nggak cuma ngomongin nyemprot insektisida lagi sekarang. Sumber Anda nyebutin macam-macam pendekatan baru yang lagi dikembangin atau diuji coba. Mulai dari pakai bakteri Betty yang aman buat bunuh jentik nyamuk, terus pemanfaatan jamur yang bisa infeksi dan bunuh nyamuk dewasa, pengembangan nyamuk hasil rekayasa genetik biar nggak bisa nularin malaria, sampai teknik serangga mandul atau SIT buat nekan populasi nyamuk. Wah, banyak ya caranya.
Iya, ini semua upaya cari solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Ya, nggak bisa kita lupain peran teknologi digital. Laporan Anda juga nyorot potensi besarnya nih, mulai dari nguatin sistem surveillance buat mantau penyebaran penyakit secara real time, mempermudah pelaksanaan uji klinis obat atau vaksin baru, terutama buat jangkau partisipan di daerah terpencil, sampai ngubah cara layanan kesehatan dikasih, misalnya lewat konsultasi online atau rekam medis elektronik. Semua upaya inovasi ini relevan banget kalau kita kaitin sama arah kebijakan di Indonesia. Dokumen narasi RPJMN 2025-2029 yang Anda punya itu secara eksplisit nekenin penguatan layanan kesehatan primer sama transformasi digital sebagai prioritas. Ini sejalan banget sama contoh inovasi diagnostik di NTT tadi. Yang menarik juga, dokumen RPJMN itu nyebutin pencegahan stunting sama pemberian makan bergizi gratis sebagai target penting. Oh, jadi ada fokus ke gizi juga ya? Betul. Ini nunjukin ada visi buat ngatasi masalah kesehatan secara lebih holistik gitu. Nggak cuma fokus ke penyakit menular, tapi juga ke fondasi kesehatan dasar kayak gizi. Tapi nih, di tengah semua kemajuan sama inovasi yang oke banget ini, kita dapat pengingat keras dari krisis lain, yaitu pandemi COVID-19. Ini nunjukin betapa rapuhnya kemajuan yang udah kita capai. Salah satu artikel di The Lancet Global Health di sumber Anda ngasih proyeksi yang agak suram ya. Gangguan layanan kesehatan esensial gara-gara pandemi itu diperkirakan bisa nyebabin peningkatan kematian tambahan yang signifikan dari HIV bisa sampai 10%, TB sampai 20%, malaria bahkan sampai 36% dalam 5 tahun ke depan. Angka yang mengerikan, betul. Ini menggarisbawahi betapa vitalnya kita jaga keberlangsungan layanan buat penyakit-penyakit endemis ini. Bahkan pas sistem kesehatan lagi di bawah tekanan hebat akibat wabah baru atau bencana. Protokol penelitian Anda pun tujuannya cari cara terbaik biar layanan HIV, TB, sama malaria tetap jalan selama krisis. Menariknya lagi, ada satu analisis yang bandingin beban penyakit di Afrika Sub-Sahara tahun 2020. Mereka pakai ukuran DALYS, Disability Adjusted Life Years. Itu ngitung apa sih, Dalis? Intinya, hitung gabungan tahun hidup yang hilang karena kematian dini sama tahun hidup yang dijalanin dengan kecacatan. Nah, hasilnya nunjukin kalau beban DALYS dari HIV, TB, sama malaria secara kolektif itu masih jauh melampaui dampak COVID-19 yang tercatat di banyak wilayah waktu itu. Ini negasin lagi status penyakit-penyakit ini sebagai prioritas utama kesehatan yang nggak boleh kita lupain. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Ini kayak cermin ya, betapa rentannya sistem kesehatan kita, baik global maupun lokal, kayak yang mungkin Anda alami sendiri. Guncangan kayak pandemi itu bisa cepet banget ngebalikin kemajuan puluhan tahun. Makanya, ngebangun ketahanan atau resilience sistem kesehatan jadi agenda yang mendesak banget. Tujuannya biar layanan vital, termasuk buat HIV, TB, malaria, bisa terus jalan dan nyampe ke mereka yang butuh, apapun guncangan yang mungkin datang nanti. Oke, kita udah ngebahas banyak banget nih dari materi Anda. Mulai dari ancaman HIV, TB, malaria yang gak kelar-kelar, dan hubungan kompleksnya. Terus tantangan berat resistensi obat yang makin pinter, dinamika pendanaan global yang rumit tapi penting, berbagai inovasi yang ngasih harapan dari diagnostik keren ala NTT, layanan terintegrasi, peran kader, sampai pengendalian vektor modern dan digitalisasi. Dan terakhir, gimana krisis lain bisa ngancam itu semua. Kalau ditarik benang merahnya ya, kemajuan substansial buat lawan HIV, TB, malaria itu sangat mungkin dicapai. Sumber-sumber Anda nunjukin itu kok. Tapi kuncinya itu komitmen jangka panjang sama pendekatan yang cerdas. Ini bukan cuma soal duitnya nambah, tapi investasi yang berkelanjutan dan terukur dampaknya. Ini juga soal kemauan buat adopsi inovasi secara luas. Dan yang mungkin paling penting, bergerak ke arah pendekatan yang lebih integrasi. Maksudnya nggak mikir per penyakit lagi gitu? Betul. Nggak lagi mikir dalam kotak penyakit masing-masing, tapi nguatin fondasi sistem kesehatan secara keseluruhan. Karena ujung-ujungnya, ini bukan cuma soal berantas 3 penyakit, tapi ngebangun masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan tangguh. Nah, berangkat dari semua temuan ini, bukti untung ekonomi dari investasi kesehatan, efektifnya pendekatan komunitas dan inovasi lokal kayak di NTT, tapi di saat yang sama kita lihat tantangan nyata di lapangan, kayak di rencana pembangunan Sumba Timur yang masih berjuang sama IPM rendah, kemiskinan, infrastruktur dasar. Muncul nih pertanyaan penutup buat Anda renungkan. Gimana caranya kita bisa benar-benar dorong perubahan cara pandang, baik di tingkat global maupun di negara kita sendiri,
supaya investasi di sistem kesehatan yang nyangkup penanganan HIV, TB, malaria, tapi juga masalah dasar kayak gizi dan cegah stunting, itu nggak lagi dilihat cuma sebagai biaya, tapi sebagai investasi inti buat masa depan. Investasi fundamental ya. Iya, investasi buat pembangunan manusia, kesejahteraan ekonomi, bahkan keamanan. Dan yang gak kalah penting, gimana kita mastiin kalau setiap rupiah yang diinvestasiin, setiap inovasi yang dikembangin, itu benar-benar nyampe dan ngasih dampak nyata buat mereka yang paling rentan dan paling butuh di garda depan perjuangan ini.